Iwan Fals, pemusik dan penyanyi legenda tanah air. Virgiawan Listanto, atau yang lebih kita kenal dengan nama panggungnya Iwan Fals, lahir di Jakarta pada tanggal 3 September tahun 1961. Iwan Fals merupakan seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia. Gaya dan genre musik dari Iwan bisa dikategorikan sebagai musik pop, rock, country dan folk song, sedang liriknya banyak menceritakan tentang masa-masa kelam pada era 70 hingga 80-an di bidang perpolitikan. Lewat lagu-lagunya, Iwan memotret suasana sosial kehidupan dan kritikan terhadap pemerintahan Indonesia pada saat itu, serta kehidupan dunia pada umumnya. Misalnya yang bertemakan kritikan terhadap wakil rakyat serta perilaku sekelompok orang, seperti lagu berjudul Surat untuk Wakil Rakyat dan Tante Lisa, juga yang berisikan empati bagi kelompok marginal, misalnya lagu dengan judul Siang Seberang Istana dan Lonteku, ataupun bertemakan bencana besar yang melanda Indonesia, bahkan luar negeri, seperti lagu berjudul Tampomas dan Ethiopia, mendominasi tema lagu-lagu yang dibawakannya. Selain bermusik, Iwan sempat aktif di kegiatan olahraga khususnya karate, bahkan pernah meraih gelar juara 2 dan juara 4 karate tingkat nasional pada tahun 1989, sempat juga masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya STP, Sekolah Tinggi Publisistik, dan Iwan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Iwan Fals masuk ke dalam daftar The Immortals, yakni 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa, versi majalah Rolling Stone Indonesia. Masa kecil Iwan Fals yang terlahir dari pasangan Kolonel Anumerta Sucipto asal Purwokerto, seorang petinggi pabrik gula di Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah, dan Lis Sudijah asal Tasikmalaya itu, dilaluinya di kota Bandung, namun sempat juga selama 8 bulan berada di Jeddah, Arab Saudi. Bakat musik Iwan terlihat dan terasa di saat usianya menginjak 13 tahun. Saat itu, dia banyak menghabiskan waktunya dengan mengamen di Bandung. Dia melakukan ngamen untuk melatih kemampuannya bermain gitar serta mencipta lagu. Saat masih sekolah di SMP pun, Iwan terlibat dalam paduan suara sekolah sebagai gitaris. Seiring berjalannya waktu, datanglah sebuah ajakan untuk mengadu nasib di Jakarta dari seorang produser. Dan untuk memenuhi tujuan itu, Iwan berkorban dengan menjual sepeda motornya buat biaya pembuatan master rekaman. Iwan merekam album pertamanya bersama rekan-rekannya, antara lain Toto Gunarto, Helmi Bahven dan Bambang Bule yang tergabung dalam grup band Amburadul. Namun album tersebut ternyata gagal di pasaran, dan Iwan kembali menjalani profesinya sebagai pengamen. Namun sekarang, album itu menjadi buruan para kolektor serta fans fanatik Iwan Fals. Setelah mendapatkan juara di festival musik country, Iwan juga ikut dalam festival lagu-lagu bernuansa humor. Lagu-lagu humor milik Iwan sempat direkam bersama Pepeng, Krisna, dan Nana Trip serta diproduksi oleh ABC Records, tetapi juga gagal dan hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja. Sampai pada akhirnya, perjalanan Iwan berjumpa dengan Musika Studio dan akhirnya bekerja sama. Sebelum itu, Iwan sudah sempat rekaman sekitar 4-5 album, tapi hasilnya kurang memuaskan. Di Musika Studio tersebut, barulah lagu-lagu Iwan digarap secara lebih serius. Seperti album bertajuk Sarjana Muda misalnya, musiknya ditangani oleh musisi handal tanah air, Willy Sumantri. Album Sarjana Muda ternyata mulai banyak diminati oleh penikmat musik Indonesia, dan Iwan mulai mendapatkan berbagai tawaran untuk bernyanyi. Kemudian sempat masuk televisi pada tahun 1987, saat acara Mana Suka Siaran Niaga disiarkan di TVRI, dan lagu bertajuk Umar Bakri sempat ditayangkan saat itu. Pada tahun 1985, ketika anak Iwan kedua yang bernama Anissa Cikal Rambu Basae lahir, dari momen itulah kegiatan mengamennya dihentikan. Pada awal karirnya, Iwan Fals banyak membuat lagu-lagu yang bertemakan kritikan terhadap pemerintah. Akibatnya, selama pemerintahan Orde Baru, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah, karena lirik-lirik lagunya yang tajam dianggap dapat memancing kerusuhan. Beberapa lagunya bahkan bisa dikategorikan terlalu keras pada masanya, sehingga perusahaan rekaman yang memayungi Iwan Fals, enggan atau lebih tepatnya tidak berani memasukkan lagu-lagu tersebut dalam album untuk dijual bebas. Belakangan diketahui, bahwa Iwan Fals juga mengakui, kalau pada saat itu, dia sendiri juga tidak tertarik untuk memasukkan lagu-lagu tersebut ke dalam albumnya.
Rekaman lagu-lagu yang tidak dipasarkan tersebut, kemudian sempat diputar di stasiun radio 8EH Institut Teknologi Bandung. Bahkan Iwan Fals juga pernah menyanyikan lagu-lagu itu dalam beberapa konser musik, yang mengakibatkan dia berulang kali harus berurusan dengan pihak berwajib, dengan alasan, lirik lagu yang dinyanyikannya dapat mengganggu stabilitas negara. Pada era 80-an, beberapa konser musiknya sempat disabotase dengan cara memadamkan aliran listrik, dan juga pernah dibubarkan secara paksa, hanya karena Iwan Fals membawakan lirik lagu yang menyindir penguasa saat itu. Pada bulan April tahun 1984, Iwan Fals harus berurusan dengan pihak berwajib, dan sempat ditahan dan diinterogasi selama kurang lebih 2 minggu karena menyanyikan lirik lagu bertajuk Demokrasi Nasi, Pola Sederhana dan Batini pada sebuah konser di Pekanbaru. Sejak kejadian itulah, Iwan Fals dan keluarganya sering mendapatkan teror. Saat bergabung dengan kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, nama Iwan Fals semakin meroket dengan mencetak hits lagu berjudul Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal itu. Perjalanan karir musik Iwan Fals terus menanjak tinggi ketika dia bergabung dengan Kantata Takwa pada tahun 1990 yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik yang terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Setelah kontrak dengan kelompok Suami yang menghasilkan 2 album, yaitu Suami 1 dan Suami 2 berakhir, dan juga di Kantata yang menghasilkan Kantata Takwa dan Kantata Samsara, Iwan Fals masih meluncurkan album-album solo maupun bersama kelompok, seperti album bertajuk Dalbo yang dikerjakan bersama sebagian mantan personel Suami. Sejak meluncurkan album bertajuk Suara Hati pada tahun 2002, Iwan Fals telah memiliki kelompok musisi pengiring yang tetap dan selalu menyertai dalam setiap pengerjaan album maupun konser. Menariknya, dalam seluruh alat musik yang digunakan, baik oleh Iwan Fals maupun grup musiknya pada setiap penampilan di depan publik, tidak pernah terlihat merek maupun logo. Pada panggung yang menjadi dunianya, Iwan Fals memang tidak pernah mengizinkan ada logo ataupun tulisan sponsor terpampang, untuk menjaga idealismenya yang tidak mau dianggap menjadi wakil dari produk-produk tertentu. Dalam kehidupan berkeluarga, Iwan Fals menikahi Rosana yang akrab disapa dengan Mbak Yos pada tahun 1980. Dari pernikahan tersebut, lahir 3 orang anak yaitu, Galang Rambu Anarki tanggal 1 Januari tahun 1982, Anissa Cikal Rambu Basae, tanggal 21 Februari tahun 1985, dan Raya Rambu Rabani, tanggal 22 Januari tahun 2003. Galang sempat mengikuti jejak ayahnya dengan terjun ke dunia musik. Walaupun demikian, musik yang dia bawakan berbeda genre dengan ayahnya. Galang kemudian menjadi gitaris kelompok Bunga dan sempat merilis 1 album perdana pada tahun 1997. Namun sayang, Galang tidak berumur panjang, tepatnya pada tanggal 25 April tahun 1997. Dia meninggal dalam usia yang masih muda belia. Setelah meninggalnya Galang, Iwan Fals mendirikan sebuah ormas berbentuk fans yaitu OI, Orang Indonesia. Nama Galang juga dijadikan salah satu lagu andalan Iwan, yang berjudul Galang Rambu Anarki pada album Opini, yang bercerita tentang kegelisahan orang tua menghadapi kenaikan harga-harga barang sebagai imbas dari kenaikan harga BBM pada awal tahun 1982. Nama Cikal sebagai putri kedua Iwan diabadikan sebagai judul album dan judul lagu pada tahun 1991. Bahkan sebelumnya, Cikal juga pernah dibuatkan lagu dengan judul Anissa pada tahun 1986. Rencananya, lagu itu akan dimasukkan dalam album Aku Sayang Kamu. Namun dibatalkan, karena lirik lagu ini cukup kritis, sehingga perusahaan rekaman batal menyertakannya. Sepeninggal Galang, Iwan sering menyibukkan diri dengan melukis dan berlatih bela diri. Pada tahun 1999, Iwan berkolaborasi dengan Farid Bento. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi membuat album. Setelah sekian lama menyendiri, dia pun mulai bangkit dengan munculnya album Suara Hati yang di dalamnya terdapat lagu bertajuk Hadapi Saja yang bercerita tentang kehilangan Galang. Pada lagu ini istri Iwan Fals juga ikut menyumbangkan suaranya. Sejak meninggalnya Galang, warna dan gaya bermusik Iwan Fals terasa berbeda. Dia tidak lagi segarang dan seliar dulu. Lirik-lirik lagunya lebih mendalam dan religius.
Iwan Fals juga sempat membawakan lagu-lagu bertemakan cinta, baik karangannya sendiri maupun dari orang lain. Di luar musik, penampilan Iwan Fals juga berubah total. Saat putra pertamanya meninggal dunia, Iwan Fals mencukur habis rambut panjangnya hingga gundul. Dia berpenampilan lebih bersahaja, rambut berpotongan rapi disisir juga kumis dan jenggotnya dihilangkan. Peranan istrinya juga menjadi penting sejak putra pertamanya tiada. Rosana menjadi manajer pribadi Iwan Fals yang mengatur segala jadwal kegiatan bermusik dan menjalankan kontrak. Dengan adanya Iwan Fals Management, IFM, Iwan lebih profesional dalam berkarir musik. Demikianlah sekilas tentang profil Iwan Fals, sang legenda musik Indonesia yang menyuarakan kritik sosial dan kritik pemerintah lewat lagu-lagunya. Terima kasih.